warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Amalia dari kelas 2C Farmasi Setika Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kulit dan pengobatannya. Penyakit kulit adalah kondisi saat lapisan luar tubuh mengalami masalah, baik iritasi atau meradang. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit gatal, bersisik, perih hingga memerah. Biasanya infeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit menjadi penyebab penyakit kulit yang paling umum. Panu, kurap, dan kudis termasuk penyakit kulit yang banyak menyerang masyarakat di Indonesia. Sebagian penyakit bersifat sementara, sedangkan sebagian lainnya bisa permanen dan terus-menerus kambuh. Penyakit kulit terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu menular dan tidak menular. Penyakit kulit ada yang menular dan tidak tergantung pada penyebabnya. Menular, penyakit kulit menular adalah masalah kulit yang biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Oleh karena itu, infeksinya akan sangat mudah menular melalui kontak langsung kulit ke kulit atau dari permukaan benda yang telah terinfeksi seperti herpes, kutil, kurap, dan bisul. Lalu, tidak menular. Penyakit kulit tidak menular biasanya disebabkan karena gangguan autoimun, paparan alergen, dan berbagai penyebab lainnya. Berikut beberapa penyakit kulit yang masuk kategori tidak menular, seperti psoriasis dan eksim. Selanjutnya yaitu berikut merupakan beberapa penyakit beserta penyebab dan bagaimana cara penyembuhannya. Yang pertama yaitu psoriasis. Penyebab psoriasis belum diketahui secara pasti, namun dugaan utama penyebabnya adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan faktor keturunan. Ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu munculnya gejala psoriasis, antara lain merokok, mengkonsumsi alkohol, stres, kekurangan vitamin D, serta infeksi seperti infeksi tenggorokan atau infeksi kulit. Pengobatannya yaitu menggunakan salep hidrokortison. Mekanisme obat ini bekerja dengan cara mengurangi komponen vaskuler dari respon inflamasi, pengurangan pembentukan cairan, inflamasi, dan eksudat seluler. Dosisnya yaitu 2,5%. Merek dagangnya Dermakoid. Cara penggunaannya yaitu cukup dioleskan tipis-tipis di kulit yang membutuhkan sekitar 2-3 kali dalam sehari. Efek sampingnya yaitu kulit terasa panas atau seperti terbakar, terasa gatal di kulit, kulit mengalami kekeringan. Selanjutnya yaitu herpes. Penyebab herpes adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Kedua virus tersebut termasuk dalam virus herpes hominis yang digolongkan ke dalam virus DNA. Penularan infeksi herpes juga bisa terjadi melalui kontak langsung, yakni kulit dengan kulit pengidap yang terinfeksi. Berikut pengobatan herpes. Mekanisme ini melibatkan efek antivirus dengan cara menghembas sintesis DNA sehingga mencegah replikasi virus. Dosis dewasa 800 mg 4-5 kali per hari selama 5-7 hari. Anak berusia di atas 2 tahun 20 mg per kg berat badan sebanyak 4 kali per hari selama 5 hari. Dosis harian maksimal adalah 800 mg. Merek dagang yaitu Acyclovir. Cara penggunaannya yaitu dioleskan pada area infeksi yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Obat ini harus dengan resep dokter. Efek samping yaitu ruam, gatal-gatal, dan bentol atau bengkak pada kulit. Selanjutnya yaitu penyakit bisul. Penyebab utama bisul adalah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini umumnya berada pada kulit atau di dalam hidung manusia. Akan tetapi bakteri ini tidak mampu memicu infeksi. Namun infeksi ini bisa terjadi ketika bakteri masuk ke folikel lewat luka, gores, atau gigitan serangga. Bagian tubuh yang sering terkena bisul adalah wajah, leher, ketiak, bokong, serta paha. Bisul ini pengobatannya yaitu menggunakan
gentamisin 0,1%. Mekanismenya yaitu menghambat sintesis protein pada bakteri yang rentan kemampuannya dalam mengikat subunit ribosom. Dosisnya yaitu 0,1%. Merek dagang Ikagen, krim, sagestan, pheneltan, dan garamisin. Cara penggunaannya yaitu oleskan salep secara tipis-tipis pada benjolan sebanyak 3-4 kali sehari. Efek sampingnya yaitu iritasi, gatal-gatal, dan kemerahan. Selanjutnya yaitu kudis. Penyebab kudis yaitu virus SKB yang menginvasi kulit. Tungau ini biasanya terdapat di spray, gorden, bantal, atau pakaian orang yang terinfeksi. Pengobatan kudis yaitu menggunakan permantrin 5%. Mekanisme skabimid mengandalkan permantrin sebagai kandungan utamanya untuk mengatasi tungau di kulit. Dosisnya yaitu 5%. Merek dagangnya Skakid dan Skabimid. Cara penggunaannya yaitu gunakan obat ini hanya pada permukaan kulit atau rambut. Cuci atau bersihkan sisa krim jika sudah digunakan lebih dari 8-14 jam. Obat ini tidak boleh digunakan pada anak usia kurang dari 12 bulan. Efek sampingnya yaitu iritasi kulit, kemerahan, bengkak pada kulit, gatal pada kulit. Selanjutnya yaitu eksim. Penyebab eksim biasanya dapat berasal dari luar atau eksogen. Biasanya bahan kimia, fisika, contohnya sinar, mikroorganisme, contohnya bakteri, jamur. Dapat pula dari dalam atau endogen, misalnya eksim atopik. Pengobatan eksim ini menggunakan Desolex atau Desolanid 0,05%. Mekanismenya yaitu digunakan untuk mengatasi kondisi kulit yang mengalami inflamasi dan gatal akibat penyakit dermatitis kontak maupun atopik. Berbagai jenis eksim, eritema, serta dermatitis tipe lain. Dosisnya yaitu 0,05%. Merek dagang Desolex. Cara penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dioleskan pada area kulit sakit atau radang atau gatal atau iritasi. Efek sampingnya yaitu iritasi kulit, rasa seperti terbakar di kulit mengelupas di area yang sakit. Selanjutnya yaitu kurap. Penyebab kurap adalah jamur yang dapat bertahan hidup di kulit. Jamur ini hidup dari keratin yang menjadi bahan dasar jaringan lapisan kulit, rambut, serta kuku manusia. Penyebaran spora jamur tersebut dapat melalui kontak langsung dengan manusia, hewan, benda, atau bahkan tanah. Pengobatan kurap ini yaitu dengan Canesten clotrimazole. Mekanisme melawan pembelahan dan pertumbuhan organisme. Dosis salep 1% dan 2%. Merek dagang Desanex Canesten. Cara penggunaan: gunakan Canesten untuk menutupi bagian kulit yang terkena infeksi, lalu oleskan perlahan. Efek samping: rasa terbakar pada kulit, terasa menyengat, kulit gatal, ruam kulit, kulit kemerahan, dan kulit mengelepuh kulit. Kutil. Pada umumnya, kutil disebabkan oleh infeksi virus, di mana virus yang paling sering adalah Human papillomavirus. Virus ini memiliki banyak serotip dengan jumlah lebih dari 100. Dari 100 serotip tersebut, hanya beberapa yang menyebabkan kutil di bagian tubuh selain kelamin. Beberapa serotip lain menyebabkan kutil pada kelamin, dan sebagian lain dapat menyebabkan kondisi serius seperti kanker serviks. Berikut yaitu pengobatan kutil menggunakan benosone N atau betametasone dan neomycin sulfat. Mekanisme betametasone adalah salah satu golongan steroid, hormon yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita. Steroid memiliki peranan sebagai anti radang atau antiinflamasi, anti gatal atau antipiretik, dan mengecilkan pembuluh darah.
Cara penggunaannya yaitu penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Oleskan tipis pada bagian yang sakit 2-3 kali sehari. Efek sampingnya yaitu timbulnya reaksi alergi berupa pembengkakan, kemerahan, dan gatal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.